Qatar kini berada di tengah kekacauan besar. Jika Indonesia tidak memenuhi janji itu, kami akan mengusir tim mereka selamanya. Ini adalah ultimatum terakhir yang diberikan oleh Qatar, sebuah negara kaya dengan PDB per kapita terdepan di dunia, kepada Indonesia. Di telinga semua orang, jaminan dari orang Indonesia terdengar seperti omong kosong, dan banyak yang hanya menunggu kegagalan yang tak terelakkan. Namun, apa yang terjadi? Selanjutnya sama sekali tidak terduga. Arab Saudi, Kuwait, dan bahkan Uni Emirat Arab seluruh Timur Tengah mulai memuji upaya Indonesia. Tolong bantu kami, pinta mereka. Bahkan Amerika Serikat dan Prancis tidak bisa menahan diri untuk bertanya bagaimana mereka melakukannya. Di tanah ini, di mana semua orang telah mencoba dan gagal, bagaimana tim dari Indonesia berhasil melakukan hal yang mustahil hanya dalam 48 jam. Rahasia mengejutkan ini akan segera terungkap. Saya Hamad Al-Mursyid, seorang manajer sumber daya air di distrik Al-Shamal di bagian utara Qatar. Saya telah tinggal di sini selama 45 tahun. Saya bukan anggota keluarga kerajaan, juga bukan pengusaha kaya. Saya hanyalah seorang pegawai negeri biasa. Hidup saya terasa seperti perjuangan tanpa akhir. Setiap hari, pukul 4 pagi, jauh sebelum jam waker saya berbunyi, saya sudah terbangun oleh kecemasan. Apakah kita akan menemukan air hari ini? Saya harus menyediakan air yang cukup untuk putri saya yang berusia 9 tahun, Noura, dan istri saya, Sarah. Noura, Sarah, kita harus berhemat. Mencuci muka adalah kemewahan yang langka bagi kami. Kami hanya menuangkan sedikit air ke dalam cangkir dan menggunakan handuk basah untuk menyeka wajah kami. Untuk menyikat gigi, hanya 1 tegukan air yang digunakan. Mandi hanya sebulan sekali, dan tidak boleh lebih dari 5 menit. Ayah, aku haus, bisik Noura dengan bibirnya yang kering. 3 liter air itulah jatah untuk seluruh keluarga kami setiap hari. Cukup untuk minum dan bertahan hidup. Mimpi buruk di tanah kami dimulai sekitar 80 tahun yang lalu. Geologi di bawah tanah kami unik. Ini seperti spons yang secara alami menyerap air laut. Semakin dalam kami menggali, semakin banyak air asin yang keluar. Saya dengar dari generasi kakek saya bahwa dulu ada sumur air tawar di sini. Kata rekan saya, Said, kepada saya. Orang-orang saat itu terlalu serakah. Mereka terus menggali sampai akuifer terhubung dengan laut. Sekarang, tidak ada harapan untuk mengembalikannya. Setiap hari Selasa adalah hari tanpa air. Kami harus mengantre mulai pukul 3 pagi. Bahkan air yang berasal dari pabrik desalinasi nasional masih sedikit asin. Dan itu pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kami sering terpaksa membeli dari pasar gelap seharga 50 rial Qatar per liter. Itu lebih mahal dari bensin. Minggu lalu harganya hanya 40 rial, kata penjual pasar gelap yang kurang ajar itu. Sekarang air lebih berharga daripada minyak. Kalau tidak mau, jangan beli. Kami tidak punya pilihan. Setengah dari gaji saya habis hanya untuk membeli air. Suatu malam, setelah Noura pulang sekolah, ia tiba-tiba pingsan. Noura! Noura! Tidak peduli seberapa keras saya berteriak, dia tidak merespons. Wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Kami segera memanggil ambulans, tetapi butuh 40 menit untuk tiba. 40 menit itu terasa seperti selamanya. Dehidrasi parah. Dia perlu diinfus segera, kata dokter dengan wajah serius. Dia bukan satu-satunya kasus hari ini. Lebih dari 20 pasien dehidrasi telah dibawa ke sini hari ini. Jika ini terus berlanjut, situasinya akan sangat berbahaya. Di kamar rumah sakit, saat saya melihat Noura terbaring dengan infus, hati saya hancur. Saya bahkan tidak bisa memberikan setetes air bersih untuk putri saya. Bagaimana kami bisa sampai pada titik ini? Tuan Hamad, Direktur Khalid, masuk ke kamar. Perusahaan Prancis juga sudah menyerah. Mereka mencoba selama 6 bulan, tetapi akhirnya menyerah. Satu lagi kegagalan. Lusinan perusahaan telah mencoba di tanah kami, dan semuanya gagal. Amerika, Jerman, Jepang, Israel, mereka semua membanggakan teknologi canggih mereka, tetapi pada akhirnya mereka semua menyerah pada geologi kami. Kita adalah tanah terkutuk, kata Direktur Khalid dengan getir. Mungkin
Kita harus menyerah saja dan pindah ke tempat lain. Tetapi saya tidak bisa menyerah begitu saja. Ini adalah tanah air saya, tempat Noura dilahirkan. Malam itu, saya naik ke atap rumah sakit dan menatap langit, gelap gulita. Tidak ada satu bintang pun. Langit sama hitamnya dengan masa depan kami. Ya Allah, tolong beri kami air. Apa salahku? Mengapa anak-anak ini harus menderita? Hanya desiran angin yang menjawab doa-doaku. Seminggu kemudian, Noura keluar dari rumah sakit. Tetapi peringatan dokter terus terngiang di benak saya. Lain kali, dia mungkin tidak akan selamat. Dalam perjalanan pulang, kami mendengar berita tak terduga di radio. Dilaporkan bahwa di wilayah Ha'il di Arab Saudi, teknologi Indonesia digunakan untuk benar-benar menciptakan sebuah sungai. Tempat yang telah kering selama 60 tahun itu, kini menjadi pusat pertanian. Mata Noura berbinar. Ayah, bisakah kita meminta orang Indonesia untuk membantu kita? Hati saya perih. Saya tidak ingin memberi putri saya harapan palsu, hanya untuk membuatnya kecewa lagi. Noura, tanah kita berbeda, nak. Situasi kita lebih rumit daripada di Arab Saudi. Tetapi saat itu, saya tidak tahu bahwa keajaiban akan segera datang kepada kami dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Sejak hari itu, berita tentang wilayah Ha'il di Arab Saudi tidak pernah berhenti. Setiap kali saya menyalakan televisi, saya melihat sungai harapan yang diciptakan oleh tim dari Indonesia. Air jernih mengalir di tengah gurun. Gambar-gambar yang saya lihat benar-benar sulit dipercaya. Di gurun yang gersang, air jernih mengalir. Anak-anak bermain di tepi air, dan para petani menyirami tanaman mereka. Apakah itu benar-benar Ha'il? Tanya istri saya, Sarah, dengan takjub. Ya, Ha'il, yang kita kenal. Lingkungan mereka tidak lebih baik dari kita. Bahkan, negara kita lebih kaya. Tapi sekarang, angin telah berubah. Di tempat kerja, ini juga menjadi topik hangat. Indonesia, negara kepulauan kecil itu, cibir Rashid. Bukankah mereka terkenal dengan pantai dan mangganya? Apa hubungannya dengan menyelesaikan krisis air? Tapi mereka jenius dalam bidang teknik dan teknologi. Selesai. Saya dengar mereka punya badan pemerintah, BRIN, yang sangat hebat. Teknologi dan geologi adalah dua hal yang berbeda. Tetapi faktanya, ada di sana. Saya melihat sendiri, data resmi yang dirilis oleh pemerintah Arab Saudi. 100.000 liter air per hari, dengan tingkat kemurnian 99%. Nama perusahaan Indonesia, Tekno Air Nusantara, tertulis dengan jelas di sana. Beberapa hari kemudian, saya dipanggil ke sebuah pertemuan para pejabat tinggi pemerintah. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Menteri Sumber Daya Air. Saudara-saudara, Anda pasti sudah mendengar tentang kasus sukses di Arab Saudi. Wajah menteri itu serius. Tahukah Anda apa yang dikatakan rakyat? Mereka bertanya, apakah Qatar lebih lemah dari Arab Saudi? Keheningan di ruang rapat hampir memekakkan telinga. Semua orang memahami kebenaran yang memalukan itu. Bukankah kita lebih kaya? Mengapa kita tidak bisa melakukan apa yang telah dilakukan Arab Saudi? Tidak ada yang bisa menjawab. Tiba-tiba, menteri menoleh ke arah saya. Hamad, Anda yang bertanggung jawab atas wilayah Al-Shamal. Apa pendapat Anda? Tuan Menteri, struktur bawah tanah kita sangat berbeda dengan Arab Saudi. Masalah kita dengan lapisan batuan. Cukup, saya tidak mau mendengar alasan lagi, teriak Menteri. Arab Saudi juga gagal selama 60 tahun. Tetapi Indonesia menyelesaikan masalah mereka hanya dalam 2 minggu. Mengapa kita tidak bisa? Dalam perjalanan pulang, saya merasakan beban tekanan yang berat. Para atasan ingin melihat hasil, sementara rakyat di bawah menangis karena kekurangan air. Malam itu, saat Noura mengerjakan pekerjaan rumahnya, dia tiba-tiba bertanya, Ayah, di mana letak Indonesia? Itu adalah negara kepulauan di Asia Tenggara. Saya membentangkan peta untuknya. Wow, kecil sekali. Hampir sebesar Qatar, kata Noura. Benar. Bagaimana negara sekecil itu memiliki teknologi yang cocok untuk gurun? Bahkan saya pun ragu. Keesokan harinya, berita mengejutkan datang. Direktur Khalid secara pribadi pergi ke Ha'il di Arab Saudi, bisik Majid kepada saya.
Dia memastikannya sendiri. Semuanya benar. Sore harinya, saya berbicara dengan Direktur Khalid. Ekspresinya rumit. Hamad, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Itu sebuah keajaiban. Bagaimana situasinya? Luar biasa. Di tanah yang keras itu, benar-benar ada sungai yang mengalir. Anak-anak bermain di air. Direktur menghela napas. Tapi tahukah kamu apa yang paling mengejutkan? Tim Indonesia hanya butuh 2 minggu untuk mendapatkan batch air pertama. 2 minggu! Dibandingkan dengan 2 tahun yang dihabiskan Jerman dan 1 tahun oleh Prancis. Yang keduanya gagal, Direktur mengeluarkan sebuah foto. Itu adalah foto para insinyur Indonesia bersama pejabat Saudi. Ini pemimpin timnya, Dr. Dewi Lestari. Dia terlihat seperti seorang kakak yang baik hati. Ya, awalnya orang Saudi juga meragukannya. Tapi sekarang dia menjadi pahlawan di sana. Tiba-tiba, telepon berdering dari kantor menteri. Tuan Hamad, besok pagi menteri ingin bertemu dengan Anda. Beliau akan membuat keputusan penting. Harap persiapkan diri Anda. Jantungku berdebar kencang. Apakah kita akan meminta bantuan Indonesia? Saat pulang, saya memberitahu keluarga saya bahwa mungkin akan ada pertemuan penting besok. Apakah mereka akan mendatangkan tim Indonesia? Mata Noura berbinar. Belum pasti. Tapi situasi bawah tanah kita sangat istimewa. Lebih sulit daripada Arab Saudi. Kemungkinan gagalnya tinggi. Sarah memegang tanganku. Tapi kita harus mencoba kan? Demi Noura. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Harapan dan kekhawatiran bercampur aduk di benak saya. Bagaimana jika tim Indonesia juga gagal? Akankah harapan terakhir kami hilang? Saya melihat keluar jendela. Bulan purnama menggantung di langit. Mungkin ini juga bulan yang sama di Hail, Arab Saudi. Tapi sekarang, mereka tidak perlu lagi khawatir tentang air. Mereka bisa dengan tenang memandangi bulan. Ya Allah, beri kami satu kesempatan. Doaku dalam hati. Jika Arab Saudi bisa, kita juga harus bisa. Tidak, kita harus berhasil. Saya mencoba menenangkan diri, tetapi kecemasan saya tetap ada. Saya punya firasat bahwa kesombongan kami akan membawa pukulan besar, dan kesombongan ini bisa memicu keputusan yang drastis. Keesokan paginya, ketika saya memasuki kantor menteri, ada orang-orang yang tidak saya duga akan saya lihat. Tidak hanya pejabat tinggi, tetapi juga beberapa wajah yang tampak berasal dari Asia Tenggara. Hamad, ini tim dari Indonesia. Dari Tekno Air Nusantara, menteri memperkenalkan. Pemimpin mereka adalah Dr. Dewi Lestari. Saya terkejut. Seorang wanita dengan rambut pendek dan berkacamata. Berusia sekitar 40-an, dengan tatapan yang tegas, namun lembut. Assalamualaikum, saya Dewi Lestari. Sapanya dalam bahasa Arab yang sempurna dengan pengucapan yang akurat. Anda bisa berbahasa Arab? Saya pernah menjadi mahasiswa pertukaran di Universitas Kairo selama setahun, dengan spesialisasi Geologi Timur Tengah. Ini hanya keterampilan dasar. Kesan pertama sudah berbeda. Para ahli asing lainnya hanya menggunakan bahasa Inggris dan mengandalkan penerjemah. Menteri langsung bertanya, Dr. Lestari, apakah Anda memahami situasi kami? Sudahkah Anda menganalisis data lapisan batuan di Al-Syamal? Apa pendapat Anda? Dr. Lestari mengeluarkan tabletnya. Ini 10 kali lebih sulit daripada Arab Saudi. Intrusi air laut terlalu dalam. Para pejabat mengerutkan kening. Jadi, Anda akan mundur? Tidak. Dewi Lestari tersenyum tipis. Saya bilang sulit? Bukan tidak mungkin. Di Indonesia, di tempat-tempat seperti Gunung Kidul dan Nusa Tenggara, ada daerah dengan masalah geologi serupa. Kami sudah lama menyelesaikan masalah itu. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Anda menghabiskan 2 minggu di Arab Saudi. Di sini, di tempat kami, semua orang menahan napas. 48 jam. Itu sudah cukup. Apa? Menteri melompat dari kursinya karena terkejut. 48 jam? Lebih sulit dari Arab Saudi. Tapi Anda butuh waktu lebih singkat. Kami telah mengembangkan teknologi baru. Sistem pelacakan radar penembus tanah buatan Indonesia. Lebih akurat, lebih cepat. Seorang pejabat tinggi mencibir. Mungkin itu hanya omong kosong. Awalnya mereka semua penuh percaya diri. Setelah gagal, mereka cepat menghilang. Dewi Lestari menjawab dengan serius. Kalau begitu, mari kita bertaruh.
Jika kami tidak berhasil dalam 48 jam, kami akan menanggung semua biayanya. Dan kami setuju untuk tidak menginjakan kaki di Qatar selama 10 tahun ke depan. Terdengar bisik-bisik di ruangan itu. Tetapi, jika kami berhasil, kami akan meminta kompensasi yang sesuai. Dan yang paling penting, tolong percayai kami dan bekerja sama sepenuhnya. Keraguan dan campur tangan hanya akan membuang waktu yang berharga. Menteri menatapku. Hamad, sebagai manajer di lokasi, apa pendapatmu? Sejujurnya, Pak, saya sangat khawatir. 48 jam terlalu cepat, tapi saya pikir patut dicoba. Baiklah. Tapi ada satu syarat, kata Menteri kepada Dr. Lestari. Anda harus menyelesaikannya dalam 48 jam. Keterlambatan 1 menit pun, kami akan segera mengusir Anda dari negara ini. Satu kata, jawab Dewi Lestari tanpa ragu. Setelah pertemuan, kami langsung menuju lokasi. Di dalam mobil, saya berbicara dengan Dr. Lestari. 48 jam, apakah itu benar-benar mungkin? Tuan Hamad, tahukah Anda apa yang kami pelajari di Arab Saudi? Waktu tidak didikte oleh teknologi, tetapi oleh kepercayaan. Arab Saudi mempercayai kami. Qatar, itu pertanyaan yang berat. Ketika kami tiba di lokasi, tim Indonesia segera bergerak. Peralatan yang mereka turunkan tampak lebih lengkap daripada yang digunakan di Arab Saudi. Apa itu? Sebuah radar tanah 3D penetrasi tinggi buatan Indonesia. Akurasinya 10 kali lebih tinggi dari peralatan buatan Jepang. Buatan Indonesia? Tentu saja. Ini dikembangkan oleh BRIN. Kami bekerja sama dengan perusahaan teknologi terkemahan di Indonesia, kata seorang anggota tim dengan bangga. Nama di ID-nya adalah Budi Santoso. Pekerjaan baru saja dimulai. Penduduk setempat mulai berdatangan. Orang asing lagi. Sekarang, tim dari Indonesia. Berapa hari mereka akan bertahan? Tatapan mereka penuh keraguan. Karena sudah terlalu sering dikecewakan, mereka tidak berani berharap lagi. Noura juga datang setelah sekolah. Ayah, apakah mereka orang Indonesia? Ya, nak. Kenapa jumlah mereka sedikit sekali? Tim lain punya lebih dari 100 orang. Dewi Lestari mendengar ucapan Noura dan mendekat. Halo, siapa namamu? Noura. Nama yang indah. Noura, ini bukan tentang jumlah orang. Yang penting adalah jantung teknologinya. Dr. Lestari mengambil sesuatu dari tasnya. Ini bolu kukus. Cobalah, kami membawanya dari Indonesia. Terima kasih. Noura menerimanya dengan gembira. Kakak, apakah desa kami benar-benar akan punya air? Dewi Lestari mengelus kepala Noura. Bersabarlah 48 jam lagi. Aku janji, kamu akan bisa minum air bersih. Mendengar ini, hatiku menghangat. Tetapi pada saat yang sama, ada sedikit kegelisahan. Bisakah ini benar-benar dilakukan dalam 48 jam? Saat matahari terbenam, operasi secara resmi dimulai. Tim Indonesia berencana untuk bekerja sepanjang malam. Tuan Hamad, bisakah Anda menyiapkan teh untuk kami? Tanya Dr. Lestari. Tentu saja. Tapi teh juga berharga karena kelangkaan air. Saya tahu. Sebentar lagi, kita akan bisa minum sepuasnya. Kepercayaan diri seperti itu sangat mengagumkan. Bahkan sebelum memulai, dia sudah yakin akan keberhasilan. Dr. Lestari, mengapa Anda berani mengatakan 48 jam? Bukankah itu taruhan yang terlalu besar? Sambil memeriksa peralatan, Dewi Lestari menjawab, Tuan Hamad, inilah semangat Indonesia, gotong royong. Terkadang, menempatkan diri dalam situasi tanpa jalan mundur adalah motivasi terbaik. Tekanan 48 jam akan membuat kami tetap fokus. Dan begitulah malam pertama dimulai. Pukul 20.00, tersisa tepat 48 jam. Hitung mundur, takdir telah dimulai. 12 jam pertama dihabiskan untuk pemindaian. Instrumen yang dibawa oleh tim Indonesia bekerja tanpa henti. Hamad, lihat ini. Insinyur Budi Santoso menunjuk ke layar yang rumit. Apa itu? 150 meter di bawah tanah. Lihat di sini. Ada ruang khusus. Saya menatap layar dengan saksama. Warnanya berbeda dari sekitarnya. Apakah ini lapisan air tawar? Belum pasti. Tapi, kemungkinannya besar.
Dokter Lestari mendekat. Dia tidak tidur semalaman, tetapi dia tidak terlihat lelah. Ditemukan, tepat sesuai prediksi saya. Apa yang Anda lihat? Batuan Qatar tidak hanya seperti spons, ini lebih seperti labirin. Dan di kedalaman labirin, tersembunyi air tawar. Wawasannya luar biasa. Kami telah gagal menemukannya selama bertahun-tahun, tetapi mereka menemukannya hanya dalam 12 jam. Tapi ada masalah, kata Budi dengan cemas. Lapisan air tawar benar-benar dikelilingi oleh air laut. Satu kesalahan saja, dan mereka akan bercampur. Dewi Lestari mengangguk. Itulah mengapa kita harus setepat operasi bedah mikro. Tiba-tiba, seorang inspektur pemerintah datang. Sudah menemukan sesuatu? Tanyanya dengan arogan. Kami sedang menganalisis, jawab saya. 12 jam telah berlalu dan baru begitu? Sepertinya kalian akan gagal lagi. Seperti biasa. Inspektur itu pergi dengan senyum mengejek. Anggota tim Indonesia mengerutkan kening. Jangan pedulikan dia. Dewi Lestari menyemangati. Kita orang Indonesia. Tidak mudah menyerah. Lanjutkan pekerjaan. 6 jam lagi berlalu. Pembuatan peta 3D berjalan lancar. Ini untuk memahami sepenuhnya struktur bawah tanah. Luar biasa. Saya tidak bisa menahan kekaguman. Gambar 3D di layar sangat detail. Bahkan, aliran air di dalam labirin batuan terlihat jelas. Tuan Hamad, apakah Anda punya peta dari 80 tahun yang lalu? Tanya Dr. Lestari. Peta dari 80 tahun yang lalu? Saya punya. Dari gudang, saya mengambil peta tua yang berdebu. Dewi Lestari membandingkan peta itu dengan gambar. Sepertinya dia menemukan sesuatu. Matanya berbinar. Benar. Lihat di sini. Apa yang Anda lihat? 80 tahun yang lalu. Ada sebuah oasis di sini. Itu berarti pasti ada air tawar saat itu. Tapi sekarang sudah tenggelam di bawah tanah. Tertutup oleh air laut. Tapi di suatu tempat di bawah sana, pasti masih ada yang tersisa. Setelah 18 jam, mereka akhirnya mulai mengebor. Tetapi kali ini, seorang pejabat pemerintah mengganggu. Apa yang kalian lakukan? Kalian main bor begitu saja? Ini bagian dari rencana. Jawab Dewi Lestari dengan tenang. Tetapi, pejabat itu terus menghalangi. Dokumen-dokumennya harus diperiksa. Hentikan sekarang juga. Anda bilang Anda bisa menyelesaikannya dalam 48 jam, tapi sekarang Anda ingin kami berhenti? Perdebatan dimulai. Setiap detik sangat berharga. Saya berdiri. Sebagai manajer di lokasi, saya mengizinkan mereka untuk melanjutkan. Jika terjadi sesuatu, saya yang akan bertanggung jawab. Hamad, bisakah kau menanggungnya? Saya akan menulis surat jaminan. Pejabat itu pergi dengan kecewa. Dewi Lestari menatapku dengan rasa terima kasih. Pengeboran dilanjutkan. 50 meter, 100 meter. Semakin dalam, ketegangan semakin meningkat. Pada 120 meter, mereka menabrak batu yang keras. Batu! Teriak Budi. Semua orang menahan napas. Sampel diambil. Ada sedikit air. Dewi Lestari secara pribadi mengukur salinitasnya dengan sebuah instrumen. 0,3%. Masih asin. Kita harus lebih dalam lagi. Meskipun gagal, masih ada harapan. Setidaknya, ini lebih tawar daripada air laut. Setelah 24 jam, tepat separuh waktu, masih belum ada air bersih. Penduduk mulai berkumpul. Mereka akan gagal lagi. Sudah kubilang, tanah kita benar-benar terkutuk, komentar negatif menyebar. Tetapi tim Indonesia tidak goyah. Bu, apakah Anda ingin istirahat sebentar? Tanya seorang anggota. Dewi Lestari menggeleng. Tidak, kita tidak punya waktu lagi. Tiba-tiba, Nora muncul, membawa sesuatu. Kak, makan ini. Itu adalah kurma yang dia petik sendiri. Karena kekurangan air, tidak banyak berbuah. Tapi semoga ini bisa memberimu kekuatan. Mata Dewi Lestari memerah. Terima kasih, Nora. Kelihatannya enak. Tim membagi kurma itu. Wajah lelah mereka tersenyum. Nora, tunggu sebentar lagi. Aku akan pastikan kau bisa minum air bersih. Janji Dewi Lestari membuat Nora tersenyum lebar. Setelah 30 jam, akhirnya ada perubahan. Salinitas mulai menurun. Sudah dekat, kata Budi dengan gembira. Semua orang berkerumun di depan layar. Setiap kali angkanya turun,
Seseorang berteriak kegirangan, tetapi muncul masalah baru. Bu, tekanan air laut terlalu kuat. Jika kita tidak memblokirnya, air akan bercampur. Kita harus memblokirnya. Tapi hanya tersisa 18 jam. Pemasangan penghalang biasa akan memakan waktu 12 jam. Apakah kita akan berhasil? Kita akan berhasil, kata Dewi Lestari dengan tegas. Kita akan menggunakan teknologi silen nanopolimer Indonesia yang sudah dipatenkan yang kita bawa. Satu lagi teknologi yang menakjubkan. Apa itu? Tanyaku penasaran. Ini adalah hasil kerja keras 5 tahun oleh BRIN dan perusahaan kimia di Indonesia. Ketika bersentuhan dengan air laut, ia akan mengeras dalam 10 menit, menutup celah apapun sepenuhnya, jelas Budi dengan bangga. Pukul 2 pagi, mereka mencapai kedalaman 150 meter. Semua orang menunggu hasilnya. Mulai tes tekanan, Dewi Lestari secara pribadi membuka katupnya. Awalnya, tidak ada gerakan. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tiba-tiba, air jernih mulai menetes. Ada air! Teriak seseorang. Dengan gemetar, Dewi Lestari menampung tetesan itu di tangannya dan menaruhnya di pengukur salinitas. 0,001%. Ini adalah air tawar paling murni. Teriakan keras menggema di lokasi. Tetapi Dewi Lestari tetap tenang. Belum selesai. Kita perlu memastikan alirannya stabil. 3 jam kemudian, aliran air diukur. Kecepatannya mengejutkan. Seiring berjalannya waktu, air terus bertambah. 2.000 liter per jam, 3.000 liter, 5.000 liter. Angka-angka ini hampir tidak bisa dipercaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena perbedaan tekanan. Selan memblokir air laut, sehingga tekanan dari lapisan air tawar secara alami mendorong air ke atas. Pukul 5 pagi, tiba saatnya untuk mencicipi pertama kali. Saya yang pertama minum. Tanganku gemetar saat mengangkat gelas. Aku menyesapnya. Manis. Benar-benar sangat manis. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku mencicipi air murni dari bawah tanah. Seperti nenek moyangku. Aku tidak bisa menahan tangis. Naura, Naura, di mana kau? Aku membangunkan putriku yang sedang tidur. Aku membawanya yang masih mengantuk. Begitu dia melihat air, dia langsung terbangun. Ayah, apakah ini benar-benar air? Iya, nak. Minumlah. Naura minum dengan hati-hati. Lalu dia berkata, Ayah, airnya manis. Naura melompat-lompat kegirangan. Melihat adegan ini, aku merasa semua penderitaan terbayar sudah. Berita menyebar ke seluruh desa. Meskipun masih pagi buta, orang-orang mulai berkumpul. Benarkah? Ada air? Untuk pertama kalinya dalam 80 tahun, seorang lelaki tua minum air itu dan menangis juga. Rasanya, ini rasa air waktu aku masih kecil. Allah telah mendengar doa-doa kita. Tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Masalah muncul. Inspektur pemerintah datang pagi-pagi sekali. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang mengizinkan kalian membagikan air secara pribadi? Ada air bersih. Jadi semua orang harus meminumnya. Ini belum diuji. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Kalian yang akan bertanggung jawab, mereka ingin menutup lokasi itu. Tidak boleh. Dewi Lestari berdiri. Air ini benar-benar aman. Saya jamin. Siapa engkau untuk menjamin? Saya seorang spesialis kualitas air dengan sertifikasi internasional. Dewi Lestari menunjukkan kredensialnya. Inspektur itu tampak bingung. Meskipun begitu, kita punya prosedur yang harus diikuti. Apakah Anda akan membicarakan prosedur di depan orang-orang yang telah kehausan selama 80 tahun? Suara Dewi Lestari penuh kekuatan. Untuk siapa kita bekerja? Akhirnya, inspektur itu menyerah. Pukul 8 pagi, Menteri datang secara pribadi. Ekspresinya rumit. Kalian benar-benar berhasil. Silakan, coba sendiri. Menteri menyesap seteguk. Matanya terbelalak. Ini air dari tanah kita. Benar, Pak. Dan ini adalah pasokan yang tak ada habisnya. Dewi Lestari menunjukkan data. Lapisan air tawar ini sangat besar. Jika dikelola dengan baik, bisa menopang seluruh Al-Syamal. Menteri terdiam. Lalu dia berkata, maafkan saya meragukan Anda. Saya benar-benar minta maaf. Ini pertama kalinya saya melihat seorang pejabat tinggi membungkuk. Tidak apa-apa.
Yang penting adalah sekarang. Dewi Lestari melihat jam tangannya. 36 jam telah berlalu. Kita masih punya sisa 12 jam. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Menstabilkan sistem dan bersiap untuk ekspansi. Dewi Lestari memandang Naura. Janji sudah ditepati. Sekarang, kau bisa minum air bersih setiap hari. Naura berlari dan memeluk Dewi Lestari. Terima kasih. Terima kasih kakak. Indonesia hebat. Tiba-tiba, telepon berdering. Istriku. Sayang, aku lihat di berita. Benarkah ada air di desa kita? Benar. Kita tidak perlu khawatir lagi. Istriku juga menangis. Siang hari, sebuah adegan yang mengharukan terjadi. Para penduduk datang secara sukarela. Kami juga akan membantu. Kita tidak bisa membiarkan orang Indonesia bekerja sendirian. Para pria membantu mengangkat peralatan, sementara para wanita menyiapkan makanan. Ini adalah warisan keluarga kami, kendi berusia 100 tahun. Sekarang saya ingin mengisinya dengan air sungguhan, kata seorang wanita tua sambil mengeluarkan sebuah kendi antik. Dewi Lestari secara pribadi mengisi kendi itu dengan air. Nenek, mulai hari ini, nenek bisa minum ini setiap hari. Allah telah mengutus kalian untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Sore hari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bu, aliran air terus meningkat. Seberapa cepat? Lebih dari 10.000 liter per jam. Semua orang tercengang. Volume air 5 kali lebih tinggi dari yang diperkirakan. Struktur bawah tanah ternyata lebih kompleks dari yang kita duga. Sepertinya banyak lapisan air tawar yang saling terhubung. Jelas Budi dengan gembira. Pukul 18.00. 46 jam setelah pekerjaan dimulai, media datang dari Al Jazeera hingga media dari Indonesia. Bagaimana Anda berhasil dalam 48 jam? Kondisi di Qatar lebih sulit daripada Arab Saudi. Tetapi waktu Anda lebih cepat. Dalam sebuah wawancara, Dewi Lestari berkata, teknologi penting, tetapi manusia lebih penting. Karena warga Qatar mempercayai dan membantu, kami bisa melakukannya. Apa rencana ke depan? Kami ingin membawa teknologi ini ke seluruh Qatar. Agar tidak ada lagi yang menderita karena kekurangan air. Pukul 20.00, tepat 48 jam. Menteri memberikan pernyataan resmi. Para insinyur Indonesia telah menepati janji mereka. Tidak, mereka melakukan lebih dari yang mereka janjikan. Di alun-alun, ribuan orang berteriak, Indonesia! 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 Teriakan mereka membumbung ke langit. Meskipun sangat lelah, tim Dewi Lestari sangat bahagia. Bisakah kita tidur sekarang? Tanyaku. Belum. Dewi Lestari tersenyum. Ini baru permulaan. Pekerjaan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mandi dengan layak. Sebuah kemewahan yang tidak pernah aku rasakan selama 45 tahun. Saat air mengalir di tubuhku, aku berpikir, keajaiban itu memang ada. Dan keajaiban ini datang dari Indonesia. Kegembiraan kemenangan tidak berlangsung lama. 2 hari kemudian, serangan tak terduga datang. Ini palsu! Orang Indonesia menipu kita! Dalam pertemuan para pemimpin suku, kritik bergemuruh. Terutama Syekh Rashid Al-Maktoum yang berkuasa, yang menyulut api. Bayangkan, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan selama 80 tahun. Mereka lakukan dalam 48 jam. Apakah itu masuk akal? Tapi air tawar sudah keluar. Bantahku. Mereka membeli air itu dan menyimpannya di dalam tangki. Dan sekarang mereka menunjukkannya kepada kita. Meskipun terdengar konyol, masih ada yang percaya. Ya, Arab Saudi juga awalnya dipuji. Tapi bukankah akhirnya ada masalah juga? Orang-orang Indonesia itu pasti hanya ingin mengambil kekayaan bawah tanah kita. Gosip mulai menyebar. Aku menemui Dewi Lestari. Ada gosip seperti ini. Apa yang akan kau lakukan? Aku sudah menduganya. Ketenangannya mengejutkan. Wajar jika orang takut pada hal-hal baru. Kalau begitu, kita biarkan data yang berbicara. Kita akan merilis semuanya ke publik. Keesokan harinya, Dewi Lestari membuat keputusan berani. Mereka memasang sistem pemantauan real-time buatan Indonesia agar semua orang bisa melihat datanya. 24,7. Tidak perlu melakukan itu, kataku. Kepercayaan
adalah yang paling penting. Kita harus membuktikan bahwa kita tidak menyembunyikan apa-apa. Di alun-alun desa, sebuah layar besar dipasang, menampilkan kualitas dan aliran air. Tetapi Al-Maktum tidak berhenti. Angka-angka juga bisa dipalsukan. Kita perlu memeriksanya secara pribadi. Dia menghasut suku-suku untuk menyelidiki pabrik. Tidak masalah, jawab Dewi Lestari. Kami buka kapan saja. Datang dan periksa sendiri. Kelompok investigasi datang. Al-Maktum membawa 30 orang. Aku akan memeriksa setiap sudut. Tim Indonesia menunjukkan segalanya. Bahkan cetak biru teknis. Ini adalah diagram lapisan sealant, jelas Budi. Tetapi Al-Maktum tidak mendengarkan. Kalian membuatnya rumit hanya untuk menipu kami, bukan? Tiba-tiba, Naura muncul. Paman, kenapa paman seperti itu? Airnya asli. Pergi dari sini. Anak kecil, teriak Al-Maktum. Naura menangis. Untuk pertama kalinya, ibu bisa memasak dengan air bersih. Ayah bilang, ini pertama kalinya dalam 80 tahun. Kenapa kalian melakukan ini? Jangan percaya kebohongan mereka. Al-Maktum tetap bersikeras. Pada saat itu, Dewi Lestari berdiri. Tuan Al-Maktum, apa yang sebenarnya Anda takutkan? Apa? Apakah Anda berpikir airnya palsu, atau ada hal lain yang Anda takutkan? Pertanyaan yang tajam. Aku tidak punya apa-apa untuk ditakuti. Anda takut pada perubahan, bukan? Tatanan yang telah ada selama 80 tahun sedang berubah. Dia tepat sasaran. Al-Maktum mendapat keuntungan dari krisis air. Apa yang kau tahu? Saya tahu, karena Indonesia juga pernah melalui jalan yang serupa, kata Dewi Lestari dengan tenang. Tetapi setelah menerima perubahan, disitulah kemajuan sejati dimulai. Situasi menjadi tegang. Anak buah Al-Maktum mengancam, "Pergi kalian, para penipu!" Dan saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pemimpin tertua muncul, kakek Hasan, 95 tahun. Al-Maktum, cukup, aku sudah melihat semuanya. Pemimpin, Anda juga ditipu. Aku telah hidup lebih dari 80 tahun. Kau pikir aku tidak bisa mengenali kebenaran dari kebohongan? Dengan perlahan, kakek Hasan mendekat dan meminum air. Ini asli. Ini rasa dari masa mudaku. Lalu dia menunjuk ke Al-Maktum. Aku tahu semua tentang bisnismu. Dengan kelangkaan air, saatnya kau menghentikannya. Kata-kata itu seperti bom. Wajah Al-Maktum memerah. Apa yang Anda katakan? Separuh uang yang dibayarkan untuk air masuk ke sakumu. Kau pikir aku tidak tahu? Kau takut air ini nyata, karena bisnismu akan bangkrut. Orang-orang mulai berbisik. Orang-orang Indonesia ini tidak meminta uang. Mereka hanya ingin membantu kita, kata kakek Hasan. Dia menoleh ke Dewi Lestari. Terima kasih banyak. Angin tiba-tiba berbalik. Penduduk mulai menyalahkan Al-Maktum. Ternyata dia menjadi kaya dari krisis air. Malam itu, pemerintah menelepon. Tuan Hamad, rapat darurat dengan menteri. Ketika saya tiba di kantor, saya terkejut melihat utusan khusus Emir, kepala negara secara pribadi memperhatikan masalah ini. Besok, beliau akan mengunjungi lokasi secara pribadi. Berita itu mengejutkan. Kepala negara akan datang secara pribadi. Saya segera memberitahu tim Indonesia. Kalian akan menerima penghargaan tertinggi. Ini suatu kehormatan bagi kami, kata Dewi Lestari. Mengapa saya harus gugup? Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Sungguh orang yang luar biasa. Keesokan paginya, masalah lain muncul. Bu, sistemnya rusak. Lapor Budi dengan panik. Apa yang terjadi? Ada yang menyabotase tadi malam. Mesin utama berhenti. Itu pasti ulah anak buah Al-Maktum. Emir akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah diperbaiki? Butuh waktu. Tetapi, seluruh tim Indonesia bergerak. Mereka bekerja tanpa henti selama 4 jam. Ketika Emir tiba dengan delegasi besarnya, ketegangan sangat tinggi. Apakah ini tim Indonesia? Emir mendekati Dewi Lestari. Saya dengar Anda menciptakan keajaiban. Dalam 48 jam. Benar, Yang Mulia. Pada saat itu juga, sistem yang baru diperbaiki menyemburkan air. Waktunya sempurna.
Emir secara pribadi meminum air itu luar biasa. Benar-benar sangat jernih. Lalu dia memegang tangan Dewi Lestari. Atas nama rakyat Qatar, saya berterima kasih kepada Anda. Suatu kehormatan bagi kami yang mulia. Emir mengumumkan, mulai hari ini, saya menyatakan Indonesia sebagai mitra strategis Qatar di bidang teknologi sumber daya air. Momen yang bersejarah. Malam itu, datang kabar bahwa Al Maktoum ditangkap karena perusakan properti. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Tuan Hamad, Dewi Lestari memanggilku. Mulai besok, pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Apakah Anda siap untuk mengubah seluruh Qatar? Tentu saja. Harapan memenuhi hatiku. Sekarang, era baru telah tiba. Setelah kunjungan Emir, situasi berubah total. Pemerintah menjanjikan dukungan penuh. Al-Shamal dijadikan lokasi percontohan dan ekspansi besar-besaran dimulai. Tetapi, seminggu kemudian, kami menghadapi krisis tak terduga. Pukul 3 pagi, panggilan darurat. Tuan Hamad, rusak. Suara Budi yang tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Mesinnya bermasalah. Pompa utama tiba-tiba berhenti. Aku merasa dingin. Jika pompa utama rusak, seluruh pasokan air bisa terputus. Pemandangannya suram. Tidak ada air yang mengalir. Penduduk panik. Dewi Lestari sibuk memeriksa. Bagaimana kondisinya? Sepertinya disengaja. Seseorang memasukkan batang logam ke dalam. Dalam skenario terburuk, kita harus mengganti seluruh sistem. Dan itu akan memakan waktu berbulan-bulan. Berapa lama untuk memperbaikinya? 36 jam. 36 jam. Perlombaan melawan waktu lagi. Apa yang dibutuhkan? Suku cadang dan Dewi Lestari ragu-ragu. Dan bantuan dari penduduk lokal yang memahami sistem. Tetapi penduduk sudah putus asa. Gagal lagi. Ternyata orang Indonesia juga tidak bisa diandalkan. Tanah kita memang terkutuk. Saya berlari ke Dewan Desa. Saudara-saudara, perjuangan belum berakhir. Mari kita percayai tim Indonesia. Mereka bisa memperbaikinya dalam 36 jam. Tapi mereka butuh bantuan kita. Apa yang bisa kita bantu? Pada saat itu, Nora berdiri. Saya akan membantu Kak Dewi. Mereka tidak menyerah pada kita. Jadi kita juga tidak boleh menyerah. Keberanian seorang anak berusia 9 tahun membuat orang dewasa malu. Jika seorang anak masih berjuang, bagaimana kita bisa menyerah? Baiklah, mari kita coba. Para sukarelawan mulai berdatangan. Tim Indonesia dan penduduk bekerja sama. Suku cadang itu, mereka saling mengoper peralatan. Meskipun tidak saling memahami bahasa, mereka saling memahami dalam hati. Setelah 12 jam, rintangan pertama. Bu, kerusakannya lebih parah dari yang diperkirakan, suku cadang kurang. Apa yang harus kita lakukan? Dewi Lestari berpikir sejenak sebelum membuat keputusan mengejutkan. Kita akan membuat yang baru menggunakan bahan lokal. Apakah itu mungkin? Qatar juga negara industri. Kita pasti punya bahan yang cocok. Seorang penduduk mendekat. Saya punya bengkel fabrikasi logam. Katakan saja apa yang dibutuhkan. Saya sudah menjadi mekanik selama 30 tahun. Keterampilan para pekerja lokal sangat mengagumkan. Mereka dan tim Indonesia bergabung dan berhasil membuat suku cadang. Setelah 20 jam, Dewi Lestari menemukan sumber masalahnya. Sepotong logam dengan tanda aneh. Ini adalah langkah putus asa terakhir dari anak buah Al Maktoum. Tapi kita sudah menang. Kita hanya perlu mengembalikannya. Semua orang bersama-sama merakit kembali mesin. Setelah 24 jam, mundur semua. Budi menarik saklar. Mesin bergemuruh. Semua orang menahan napas. 30 detik, 1 menit, 2 menit. Air keluar. Menyembur dengan kekuatan yang lebih besar. Berhasil! Teriakan keras menggema. Semua orang berpelukan, menangis, dan tertawa. Perbaikan ini justru memperkuat sistem. Kita sekarang bisa memproduksi lebih dari 200.000 liter per hari, kata Budi dengan gembira. Setelah 36 jam, tim investigasi pemerintah tiba. Jejak sabotase jelas. Pelakunya harus ditangkap. Tetapi yang lebih penting, kata Dewi Lestari, ini membuktikan bahwa ketika Indonesia dan Qatar bersatu, kita bisa mengatasi tantangan apapun. Kepala tim investigasi mengangguk. Benar,
Sekarang kita akan mendorong ini lebih agresif ke seluruh negeri. Malam itu, ada perayaan di desa. Kita berhasil. Hidup persahabatan Indonesia dan Qatar. Kakek Hasan berdiri. Hari ini, kita belajar satu pelajaran. Krisis memperkuat persatuan yang lebih kokoh keesokan harinya. Berita besar. Pemerintah akan membangun Institut Penelitian Teknologi Sumber Daya Air Gabungan Indonesia Qatar di Al-Shamal. Seluruh desa bersorak. Institut berarti pekerjaan. Para pemuda akan kembali. Dewi Lestari berkata kepadaku, Tuan Hamad, apakah Anda ingin menjadi wakil direktur? Saya butuh seseorang dengan pengalaman praktis untuk menjadi jembatan antara kedua negara. Tawaran itu seperti mimpi. Seminggu kemudian, Dewi Lestari akan kembali ke Indonesia. Ratusan orang berkumpul di bandara. Jangan pergi. Kapan kau akan kembali? Perpisahan itu penuh air mata. Nora berlari. Kak, bawa ini. Sebuah surat tulisan tangan dan sebuah gambar gurun biru yang diciptakan oleh Indonesia dan Qatar. Terima kasih, Nora. Jadilah ilmuwan yang hebat. Ya, aku ingin menjadi sepertimu. Saat saya melihat pesawat itu terbang, saya berpikir, krisis 36 jam itu telah membuat kami lebih kuat. Dan keajaiban yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam 12 jam terakhir dari janji 48 jam mereka, tim Dr. Lestari ternyata masih menyiapkan kejutan. Sekarang, saya akan menunjukkan hadiah yang sebenarnya, kata Dewi Lestari sambil tersenyum. Kalian belum istirahat? Sebuah sistem manajemen sumber daya air pintar. Yang pertama di Qatar. Mereka memasang panel surya, sensor otomatis, dan remote control. Dengan sebuah aplikasi di ponsel, kualitas dan kuantitas air dapat dipantau. Ini adalah teknologi abad ke-21 yang menyelesaikan masalah 80 tahun. Setelah 45 jam, aplikasi diluncurkan. Penduduk terpesona. Wow! Apakah ini benar-benar air desa kita? Nora, tekan tombol ini, kata Dewi. Nora menekannya. Dan sebuah air mancur menyala di alun-alun. Air mancur pertama dalam 80 tahun. Anak-anak berteriak kegirangan. Setelah 46 jam, hadiah lain. Kit hidroponik. Ini adalah pertanian andalan kami di Indonesia. Kalian bisa menanam sayuran hanya dengan air. Tomat, selada, mentimun. Di gurun, Qatar bisa menjadi kekuatan pertanian. Setelah 47 jam, kegiatan terakhir. Di layar besar, ditampilkan peta Qatar. Sebuah simulasi menunjukkan titik-titik biru muncul di seluruh negeri. Sumber air potensial. Dalam 3 tahun, seluruh Qatar akan menjadi biru. Tiba-tiba, Emir menelepon melalui video. Rakyatku, dan kepada tim Indonesia, 48 jam yang lalu, kita ragu. Hari ini, kita melihat keajaiban. Mulai hari ini, saya mendirikan Institut Penelitian Teknologi Sumber Daya Air Gabungan Qatar Indonesia, dan saya mengundang Dr. Dewi Lestari sebagai penasihat utama. Dewi terkejut, tetapi dia mengangguk sambil menangis di tengah sorak-sorai orang banyak. Dalam 10 menit terakhir, mereka mengadakan sebuah upacara. Mereka memasukkan sebotol air ke dalam kapsul waktu. 100 tahun dari sekarang, kita akan menggalinya. Nora memasukkan surat yang berjanji akan menjadi ilmuwan air. Tepat 48 jam. Kapsul waktu dikubur. Ini akan menjadi taman yang hijau, kataku. 6 bulan kemudian, Al-Shamal bukan lagi gurun yang gersang. Penuh dengan tanaman hijau. Nora adalah anak yang sehat. Memimpin laboratorium sains baru di sekolahnya, di mana mereka memiliki kelas video mingguan dengan guru-guru dari Indonesia. Kebun hidroponik pertama telah memanen tomat manis. Qatar menjadi model, dan Kuwait serta Bahrain berkunjung untuk belajar. 3 tahun kemudian, saya sekarang menjadi Wakil Menteri Sumber Daya Air Qatar. Nora, yang berusia 12 tahun, adalah seorang jenius muda yang memenangkan Olimpiade Sains Nasional dan mendapat rekomendasi dari Universitas Indonesia. Pada ulang tahun ketiga proyek tersebut, Qatar mengumumkan bahwa mereka akan membagikan teknologi tersebut secara gratis kepada 10 negara di Afrika. Saatnya untuk berbagi berkat, seperti yang dilakukan Indonesia untuk membantu kami. Mimpi yang ditanam 3 tahun lalu kini berbuah.
Suatu malam, saat kami berjalan-jalan, Nora berkata, "Paman Hamad, aku ingin menjadi seperti Profesor Lestari. Aku ingin menyelamatkan dunia. Kau sudah memulainya." Jawabku, keajaiban 48 jam itu telah menjadi warisan abadi. Ini bukan hanya tentang menemukan air. Ini adalah pesan harapan. Ketika kita mengesampingkan keraguan dan bersatu menghadapi tantangan, segalanya menjadi mungkin. Dan sekarang, di seluruh dunia, teknologi dan hati Indonesia terus menciptakan keajaiban-keajaiban baru.